Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ibunya Al-Quran 30 juz. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas itu semuanya dikandung maknanya di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Termasuk ayat ke-6 ketika Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ketika kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, di sini tuh ada sebuah pengakuan kalau kita nggak tahu jalan. Kalau kita tuh merasa nggak tahu apa-apa, Allah lebih tahu, Allah lebih berilmu, Allah lebih maha mengerti. Di sini sebuah iktiraf, sebuah pengakuan. Sehingga kalau ada orang yang membaca ayat Ihdinas siratal mustaqim, tetapi dia merasa lebih tahu daripada Allah, berarti dia belum membaca Ihdinas siratal mustaqim. Apapun bidang ilmu yang kita kuasai, kita tuh bodoh teman-teman. Jangan ketika kita diberikan sedikit ilmu oleh Allah, menjadi seorang saintis, menjadi seorang dokter ahli, menjadi seorang profesor, menjadi seorang konsultan dan seterusnya, kita merasa lebih tahu daripada Allah. Itu enggak Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang benar membaca Ihdinas siratal mustaqim itu ketika dia baca Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, pada saat yang sama dia ngerasa bodoh. Dia ngerasa nggak tahu apa-apa. Dia ngerasa nggak ngerti apa-apa. Dan dia jujur minta petunjuk dari Allah yang kalau Allah beri petunjuk dia akan ikuti. Itu baru benar membaca Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi, ana jahilun wa anta alimun. Ya Rabbi, saya itu bodoh dan Engkau maha tahu. Makanya kalau kita baca Ihdinas siratal mustaqim yang benar, haqqut tilawah, kita mulai dengan self awareness. Kita mulai dengan kesadaran tau'iyah, wa'yun nafs, kesadaran diri. Kita mulai dengan iktiraf, pengakuan bahwa kita bodoh, Allah maha bijaksana, Allah maha tahu. Makanya kita minta kepada Allah. Makanya kita bertanya kepada Allah. Makanya kita memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih tahu daripada kalian sejak kalian diciptakan dari tanah atau kalian masih janin di dalam perut ibu-ibu kalian. Jadi poin inti dari Ihdinas siratal mustaqim yang pertama adalah kita membaca ayat ini sambil wa'yun nafs, membangun kesadaran dalam diri kita. Kita ini jahil, kita ini bodoh, dan Allah itu maha tahu. Kita baca ayat ini, baca doa ini dengan sebuah iktiraf, dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah keyakinan bahwa kita itu butuh Allah untuk menunjukkan jalan hidup kita. Bahkan di dalam satu hari 5 kali sholat, pemaknaan Ihdinas siratal mustaqim kita pun bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda, karena dari pagi sampai malam mungkin masalah kita juga berbeda-beda. Ihdinas siratal mustaqim, minta berkali-kali kepada Allah. Masa sih Allah gak ngasih? Padahal minta sekali aja udah dikasih, apalagi berkali-kali. Pasti dikasih. Itu poin kedua. Bahwa kita memaknainya saat membaca Ihdinas siratal mustaqim. Spesifik. Kontekstual. Tergantung masalah hari ini yang sedang saya hadapi apa. Maka artinya, ya Allah,
Beri saya petunjuk. Beri saya jalan keluar. Beri saya ide. Beri saya gagasan. Tuntun pikiran saya. Tuntun lisan saya. Tuntun hati saya. Untuk bisa lapang. Tuntun hati saya untuk bisa ridho. Tuntun hati saya untuk bisa sabar. Tuntun hati saya untuk bisa memaafkan. Tuntun hati saya untuk bisa yakin dan gak ragu. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita berdoa, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Apa jawaban Allah? Dzalika. Itu kata Allah. Apa arti itu? Allah nunjuk. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan ismul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk. Jelas ya? Allah langsung pakai isim isyarah. Itu kata Allah. Yang mana ya Allah? Itu kata Allah. Terus setelah Allah tunjuk, kita masih bilang, oh bukan yang itu. Masih bilang gitu. Balik lagi ke poin pertama. Kita ini lagi basa-basi, lagi ngetes Allah, atau lagi nanya. Kalau lagi basa-basi, Allah juga bisa nanti basa-basi. Dan kalau Allah basa-basi, rugi banget kita. Kalau kita ngetes Allah, Allah ngetes kita balik, lebih bahaya lagi. Kalau serius nanya, ketika Allah tunjuk, kok masih gak percaya? Bukankah kita ngerasa bodoh dan Allah lebih tahu? Bukankah kita percaya Allah lebih tahu daripada kita sehingga kita nanya? Allah bilang itu. Jadi kita ditunjukin langsung sama Allah jawabannya. Ihdinas siratal mustaqim. Dzalik. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu kata Allah. Ya Allah, mana yang jalan yang lurus? Itu kata Allah. Sekarang kita perjelas. Itu apa? Alkitab. La raiba fih. Hudan lil muttaqin. Dzalika. Itu apa ya Allah itu? Alkitab, sebuah kitab, karena dia pakai huruf alif lam dita'rif untuk menjelaskan secara spesifik Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fih. Gak ada keraguan. Gimana kalau berbeda dengan apa yang saya pelajari dari SD sampai saya kuliah S3? Ini yang benar. Jangan ragukan ini gara-gara kamu udah jadi seorang profesor. Jangan ragukan ini gara-gara kamu udah jadi seorang doktor. Jangan ragukan ini gara-gara kamu udah jadi seorang ahli, konsultan dan seterusnya. Jangan. Dzalikal kitab la raiba fih. Gak ada keraguan di dalamnya. Hudan. Dialah petunjuk bagi orang yang bertakwa.